فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Berkaitan dengan mawani usarf tis'ah akhwat, insyaallah kita akhirkan dulu sampai selesai pembahasan ini al-mu'rabat. Sekarang kita masuk pada yang ketiga, halaman 60. Yang mudah-mudah dulu. Salisan jam'ul muannatsis salim. Yang ketiga jamak muannats salim. Hah? Sudah ya? Oh iya. Berarti yang keempat. Nah, yang keempat berarti. Rabi'an al-fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Yang keempat adalah fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Yang pertama, kedua, ketiga apa saja? Dengan cepat. Apa Syahrul? Ini keempat. Kita sudah di keempat, yaitu fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. 1, 2, 3 apa? Fi'il mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim. Baik. Yang keempat, akhwani fillah, fi'il mudhari' yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun. Maksudnya sesuatu apapun ini, ya, syai'un ini, yang dimaksud adalah wawul jamaah atau ya mu'annatsah mukhatabah atau alif tasniyah. Jadi intinya fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan tiga hal ini. Dengan apa? Wawu jamaah, alif tasniyah atau ya mukhatabah, maka i'rabnya yang akan sedang kita bahas. Ar-raf'u, sekarang rafa'nya. Yurfa'u bid-dhammah. Dia dirafakkan dengan dhammah. Nahwu yadhhabu Zaidun ilal masjid. Zaid sedang pergi ke masjid, atau Zaid akan pergi ke masjid. Boleh, ada dua kemungkinan makna. Nah, karena apa? Fi'il mudhari' itu kan maknanya ada dua kemungkinan. Menunjukkan apa dan apa, Mujahid? Menunjukkan akan dan sedang. Itu fi'il mudhari'. Taib. Menunjukkan akan maksudnya zaman mustaqbal, sedang maksudnya adalah zaman apa? Hal. Perhatikan i'rabnya. Yadhhabu fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'il mudhari' yang dirafakkan. Nah, kalau ditanya apa yang menjadikan fi'il mudhari' itu dirafakkan, ini kalimat setelahnya, litajarrudihi 'anil nasibi wal jazim. Karena terbebasnya dia dari amil yang menasabkan dan yang menjazmkan. Sekarang kalau saya balik, ilhan. Nah, ketika fi'il mudhari' itu kosong, terbebas dari amil yang menasabkan dan menjazmkan, berarti dia di i'rab apa? Marfu'. Ya. Baik. Kalau ditanya lagi, fi'il mudhari' yang marfu' itu sebabnya apa? Senan. Fi'il mudhari' marfu' itu sebabnya apa? Karena terbebas dari amil yang menasabkan dan menjazmkan. Paham? Taib. Sekarang tandanya ketika marfu' tandanya apa?
wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Dan alamat rafa'nya adalah dhammah zahirah atas huruf akhirnya. Yadhhabu, ya kan? Huruf akhirnya apa? Betul Hafid? Huruf akhirnya apa? Yadhhabu, dilihat yadhhabu. Nah, yadhhabu, huruf akhirnya apa? Makanya konsentrasi ini, simak. Yadhhabu, huruf akhirnya apa? Tahu huruf akhir? Ya apa? Taib, huruf akhirnya ba. Harokatnya apa? Ba-nya itu dhammah. Dhammah ini sebagai tanda bahwasanya fi'il mudhari' yadhhabu itu i'rabnya apa? Rafa. Paham? Kenapa dia dirofakkan, Faris? Nah, terbebas dari amil yang menasabkan dan menjazmkan. Paham? Sekarang yang kedua an-nasbu. Nah, kondisi fi'il mudhari' yang mansub. Yunsabu bil fathah idza dakhala alaihi nasib. Fi'il mudhari' dinasabkan dengan tanda fathah apabila masuk padanya nasibun. Nasib itu amil yang menasabkan. Nahwu contohnya, lan na'kulal harama. Lan na'kulal harama. Apa Abdul Razak maknanya? Nah, kami tidak akan memakan sesuatu yang haram. Taib. Fi'il mudhari'nya yang mana? Yang kita mau bahas ini fi'il mudhari'nya yang mana? Raihan. Pada contoh ini lan na'kulal haram, fi'il mudhari'nya yang mana? Taib, perhatikan kata na'kula, ya fi'il mudhari' mansubun bilan, fi'il mudhari' yang dinasabkan dengan lan, ya kan? Sebelum na'kula kan ada lan. Nah, lan inilah yang dinamakan dengan amil nasab, amil yang menasabkan. Nanti akan kita bahas apa saja amil-amil yang menasabkan, itu banyak. Taib. Wa alamatu nasbihi al-fathatul zahirah, dan tanda nasabnya adalah fathah zahirah, yaitu fathah yang nampak. Nah, fathah yang nampak maksudnya di mana ini fathahnya ini? Azam. Fathah yang mana? Pada mim al-harama atau pada lam na'kula? Yang dimaksud fathah. Taib, fathah pada na'kula, yaitu harokat pada huruf lam, yang dia itu di fathah. Taib. Sekarang kalau saya tanyakan na'kula, dia fi'il mudhari' yang dinasabkan. Siapa yang menasabkannya? Yang menjadikan dia nasab apa? Gasyah. Hah? Lan. Taib. Terus tanda nasabnya apa? Tadi fathah. Tuh. Sekarang yang ketiga al-jazm. Al-jazm ini ada perincian. Perhatikan. Yujzamu bis sukun idza dakhala alaihi jazimun wa kana sahihal akhir. Nah, dijazmkan dengan sukun apabila masuk atasnya jazim. Jazim yaitu apa? Amil yang menjazmkan. Ya.
Fi'il mudhari' dijazmkan dengan sukun apabila masuk padanya amil yang menjazmkan, wa kana sahihal akhir, dan fi'il mudhari' tersebut akhirnya sahih. Maksudnya apa? Huruf akhirnya itu tidak ada huruf illahnya sama sekali. Itu dinamakan sahihul akhir. Saya tanyakan sekarang, fi'il mudhari' dikatakan sahihul akhir itu bagaimana? Ilhan? Perhatikan pertanyaannya. Fi'il mudhari' dikatakan sahihul akhir. Makna sahihul akhir itu apa? Akhirnya sahih. Akhirnya sahih, sehat, tidak kena penyakit. Nah, kapan itu fi'il mudhari' dikatakan sahihul akhir? Paham? Lawannya sahih, ya sehat, ya sakit. Maksudnya fi'il mudhari' sahihul akhir yaitu fi'il mudhari' yang akhirnya itu tidak sakit, tidak kena penyakit. Penyakit kata dalam bahasa Arab itu 3, yaitu yang dikenal dengan huruful illah, huruf berpenyakit, bikin penyakit, bikin ruwet huruf ini. Nah, huruf illah ini 3, yaitu alif, ya, dan wawu. Alif, ya, dan wawu. Nah, hurufnya ayu tapi dia sakit, ya kan? Nah, sakit, bikin ruwet. Alif, ya, dan wawu. Nah, fi'il mudhari' yang huruf akhirnya bebas dari apa? Dari huruf-huruf illah, huruf-huruf penyakit tadi. Apa huruf penyakitnya tadi? Betul, Hafid? Alif, wawu, dan ya. Nah, yang terbebas dari 3 huruf ini dinamakan fi'il mudhari' apa? Muhammad? Sahihul akhir. Nah, kalau fi'il mudhari'nya sahihul akhir, kemasukan amil jazm, maka tanda jazmnya dengan apa? Membaca dengan sukun. Ya, mudah ini ya, sudah mafhum? Konsentrasi makanya. Contohnya nahwu. Lam yusafir Zaidun. Lam yusafir Zaidun. Maknanya apa, Syahrul? Lam yusafir Zaidun. Zaid tidak safar. Boleh. Atau katakan Zaid belum safar. Boleh. Nah, sesuai dengan konteks. Nah, dalam dialog apa? Taib. Asyahid, maksudnya asyahid itu antum kasih koma biar enggak bingung. Nanti dikiranya lam yusafir Zaidun asyahidu. Bingung malah. Lam yusafir Zaidun, antum apa kasih koma. Maksudnya sudah selesai contohnya. Asyahidu yang sebenarnya menjadi inti. Nah, yang dijadikan pokok untuk contoh ini adalah kata apa? Yusafir. Di mana yusafir ini fi'il mudhari'. Nah, yang dijazmkan dengan apa? Dengan apa? Lam. Alamat jazmnya apa? Raihan? Sukun. Nah, kenapa alamat jazmnya sukun, Zakaria? Karena dia fi'il mudhari' yang sahihul akhir, ya. Itu. Karena dia itu fi'il mudhari' yang sahihul akhir. Paham? Itu urut-urutannya. Berarti cara mengirabnya begini. Yusafir fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun namli annahu fi'il mudhari' sahihul akhir. Itu lengkapnya. Sekarang yang kedua,
Perinciannya wa yujzamu bil hadfi, dan dijazmkan dengan membuang. Yang dimaksud pembuangan itu adalah pembuangan huruf akhir. Yang namanya penyakit tadi, huruf penyakit ini kan ya dibuang, diusahakan dibersihkan. Nah, makanya ketika jazm dibuang itu huruf akhir, huruf illah. Huruf illah tadi apa saja, Mas Putra? Alif, ya, waw. Baik. Nah, huruf illah itu alif, ya, dan waw. Nah, dijazmkan dengan apa? Membuang huruf illah tadi apabila ya idza dakhala alaihi jazimun wa kana mu'tallal akhir. Apabila masuk pada fi'il mudhari' tersebut jazim. Jazim apa maksudnya ini? Jazimun. Betullah. Yang menjazmkan. Baik. Apabila masuk padanya jazimun, amil yang menjazmkan, wa kana mu'tallal akhir, dan adalah fi'il mudhari' itu mu'tallul akhir, huruf akhirnya mu'tal, huruf akhirnya terkena penyakit berupa huruf illah tadi. Jadi maksudnya apabila fi'il mudhari' akhirnya berupa huruf illah, baik itu wawu atau ya atau alif, maka tanda jazmnya dengan apa? Tanda jazmnya dengan apa? Betul, Razak? Yang diperhatikan, harus konsentrasi ini. Apabila fi'il mudhari' huruf akhirnya itu berupa wawu atau ya atau alif, maka tanda jazmnya dengan lebih dari tepus apa? Nah, berarti alamat jazmnya dengan al-fathu, al-hadfu, dibuang huruf ilahnya. Paham? Nah, sekarang nahwu contohnya. Lam yad'ul mu'minu ila syarri. Lam yad'ul mu'minu ila syarri. Diartikan coba Muhammad itu. Taib. Orang yang beriman itu tidak menyeru kepada kejelekan. Nah, tapi dia menyeru berdakwah pada kebaikan. Mana fi'il mudhari'nya? Azam. Pada contoh ini, lam yad'ul mu'minu ila syarri. Fi'il mudhari'nya mana? Taib, yad'u. Ini fi'il mudhari'nya. Yad'u berarti kan? Yad'u di baris terakhir. Yad'u majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Ya, yad'u itu dijazmkan dengan lam, dan tanda jazmnya adalah membuang huruf illah. Sekarang Raihan tanya, kata yad'u pada contoh lam yad'ul mu'minu ila syarr, ya, yad'u itu alamat jazmnya apa? Taib, jadi yad'u fi'il mudhari'. Aslinya yad'u ada wawunya. Kemudian kemasukan lam yad'u. Nah, tanda jazmnya dengan membuang huruf illahnya. Taib. Paham ini? Ya. Pahami lembaran ini. Kita sudah 4 yang diambil. Jadi kata-kata yang di-i'rab dengan harokat semuanya sudah kita ambil, ya kawan. Apa? Ya, kata-kata yang di-i'rab dengan harokat semuanya telah kita ambil. Jadi diingat-ingat. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, kemudian fi'il mudhari'.
Nah, fi'il mudhari' yang bagaimana alladzi lam yattasil bi akhiri syai'. Fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Nah, sesuatu apapun ini maksudnya apa, Syahrul? Wawu jamaah atau alif tasniyah atau ya muanntsah mukhatabah. Ya. Kemudian rafa'nya dengan apa? Fi'il mudhari' yang seperti ini, Abdullah. Tanda rafa'nya dengan apa? Fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Dhammah. Nasabnya dengan fathah. Jazmnya dengan sukun. Jazmnya dengan sukun apabila hurufnya sahihul akhir, fi'il mudhari'nya sahihul akhir. Kemudian yang kedua perinciannya, alamat jazmnya dengan menghilangkan huruf illah apabila akhirnya berubah huruf illah. Paham? Abdul Hafid paham? Dihafal? Ya, diingat-ingat. Baik, berarti besok sudah 4 dibolak-balik, harus apa? Harus sudah mungkin, ikhwan. Nah, baik, yang jawabnya lebih dari 2 detik Mus'ab. Ya, untuk pertemuan berikutnya ini sampai 4 ini. Jadi yang dapat hari ini siapa? Nah, baik. Sekarang contoh dulu biar selesai ini lembaran ini. 64, halaman 64. Tadribatun i'rabiyatun fil fi'lil mudhari'. Nah, latihan mengi'rab pada fi'il mudhari'. Yadrusut tullabu at-tafsira. Maknanya apa ini? Terus telah, sedang, akan atau sedang, ya kan? Para pelajar itu sedang belajar tafsir atau para pelajar itu akan belajar tafsir. Fi'il mudhari'nya mana mukasyaf? Yadrusu. Ya, caranya, kawan, kalau antum sudah lewat ini, berarti kita sudah ada fi'il mudhari', sudah ada jamak taksir, isim mufrad, jamak nasalim. Nah, sekarang kata-kata ini antum ketika melihat dilihat sudah bisa mengklasifikasi. Ya, terusu masuk apa? Oh, ini fi'il mudhari'. Tullabu, ini bentuk apa? Ya kan ya? Jamak taksir. At-tafsir, ini bentuk isim apa? Faris. Isim mufrad. Ya kan? Sudah paham? Fi'il mudhari', jamak taksir, isim mufrad. Adapun nanti kedudukannya dalam i'rab ini kan kita belum belajar, ya kan? Tapi kita sudah bisa mengira-ngira ini. Nah, ya durusu itu belajar, tulabu itu para pelajar, tafsir itu tafsir. Berarti tulab sebagai pelakunya, ya kan? Dia yang apa? Yang belajar, ya kan? Enggak mungkin tafsirnya yang belajar. Nah, para pelajar itu belajar tafsir. Nah, sekarang fi'il mudhari'nya yadrusu, ini yang menjadi inti kita. Antum simak. Yadrusu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazim wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Ini cara i'rab yang lengkap untuk fi'il mudhari', ikhwan. Fi'il mudhari' dirafa'kan litajarrudihi 'anil nasib. Apa makna ini? Litajarrudihi 'anil nasibi wal jazim. Maknanya apa? Isnan. Maksud atau makna litajarrudihi 'anil nasibi wal jazim. Tadi sudah diterjemahkan, harus apa, Ilhan? Maksud litajarrudihi 'anil nasibi wal jazim. Nah, karena terbebas dari amil yang menasabkan dan
menjazmkan. Paham? Ini maksud litajarrudihi 'anil nasibi wal jazim. Tajarrud itu apa? Terbebas. Nah, kalau orang tajarrud ya dari pakaian, tajarrud min thiyabih maksudnya apa? Dia nyopot pakaiannya kayak wudu. Nah, biar apa ketika mau mandi telanjang. Ini litajarrudihi 'anil nasibi wal jazim. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih, dan alamat rafa'nya adalah dhammah dhahirah ala akhirih. Sekarang kalau saya tanya kepada, kenapa kok alamat rafa'nya dhammah, enggak yang lain saja? Nah, karena tidak ada amil yang menasabkan dan menjazmkan. Paham? Sekarang at-tullabu, karena sudah lewat ini kita at-tullabu bentuknya jamak taksir. Jamak taksir ketika rafa alamatnya apa? Kasya. Jamak taksir ketika rafa alamatnya dhammah. Ketika nasab alamatnya fathah. Ketika jazm alamatnya, ketika jazm perhatikan, jangan teledor. Ketika jazm alamatnya tullabu, ketika jazm alamatnya apa Faris? Gak ada, karena dia apa? Karena dia apa? Kenapa tullabu tidak ada jazmnya? Karena dia isim, ya kan? Ya, kasya. Nah, jangan sampai teledor. At-tullabu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratu ala akhirih. Nah, kemudian at-tafsira ini isim mufrad, ya kan? Azam. Isim mufrad, rafa'nya dengan tanda rafa'nya dengan apa? Dhammah. Tanda khafadnya dengan kasrah, tanda jarnya dengan kasrah. Kok sama? Ya, khafad dan jar itu sama, ya kan maksudnya, cuman beda katanya saja. Tanda nasabnya dengan nasabnya fathah. Ya, besok kalau seperti ini masih kena push up ya. Kalau masih 2 detik ini. Baik. Berarti at-tafsira maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Ya, maf'ulun bih dinasabkan, tanda nasabnya dengan fathah dhahirah atas akhirnya. Contoh kedua, tadrib i'rabi tsani. La yadrusat tullabus sarfa. La yadrusat tullabus sarfa. Diartikan Syahrul. Nah, para pelajar itu atau para murid itu tidak belajar sharaf. Nah, ketika ketemu ini akhwan, pertama kali antum bisa menentukan ini isim, fi'il atau huruf. Ya, makanya pembahasan itu di awal-awal itu harus bisa membedakan. Kalau tidak bisa membedakan ini isim, fi'il, huruf, belum jadi. Enggak bisa maju ke depan. Sekarang lan, fi'il atau isim? Hendak Zaid. Lan, isim atau fi'il? Isim ya akhi, mus'ab nanti. Apa Raihan? Lan, isim atau fi'il? Huruf. Ya, huruf. Zaid. Ya, jangan terkecoh. Lan itu huruf. Nah, mana isim atau fi'il ya, itu minimalnya berapa hurufnya? 3 ya.
Fi'il itu minimal 3 huruf. Kalau ada yang kok kelihatan 2 itu mesti ada yang hilang. Nah, ada yang dihilangkan. Lan huruf. Yadrusa isim atau fi'il atau huruf? Isnan. Fi'il. At-tullabu apa? Azam. Isim apa ini? Bentuknya apa? At-tullabu jamak taksir. As-sarfa Muhammad fi'il atau huruf? As-sarfa fi'il atau huruf? Us'ab. Apa pada isim? Ya kan ada alnya. Ada alnya. Baik, lan harfu nafyin wa nasbin. Lan huruf nafi dan nasab. Yadrusa fi'il mudhari' mansubun bilan. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Fi'il mudhari' dinasabkan dengan lan dan tanda nasabnya fathah. Sekarang kalau saya tanya, kenapa yadrusa itu tanda nasabnya dengan fathah? Zakaria. Karena ada amil nasab yaitu lan, maka dia dinasabkan. Kalau ditanya, kenapa kok tanda nasabnya dengan fathah? Karena dia fi'il mudhari' sahihul akhir alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Itu. Karena dia fi'il mudhari' sahihul akhir dan akhirnya tidak bersambung dengan apa-apa. At-tullabu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Ya, fa'il marfu' tanda rafa'nya dengan dhammah. Kenapa dia tanda rafa'nya dengan dhammah? Abdul Hafid. Kok enggak yang lain saja? Mbok ditanda rafa' dengan fathah kah atau nun? Kenapa at-tullabu kok tanda rafa'nya dengan dhammah? Kenapa betul? Tapi karena berupa jamak taksir. As-sarfa maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhiri. Ya, sebagai maf'ulun bih yang dinasabkan dan tanda nasabnya adalah fathah dhahirah di akhir. Kenapa tanda nasabnya fathah? Tanya, Farid. Ketika ada pertanyaan seperti ini semuanya harus perhatikan, bisa jawab enggak, kemudian tes jawabannya betul enggak. Gitu kan? Karena ya kan dia nasab. Kenapa tanda nasabnya kok fathah? As-sarfa. Karena isim mufrad. Ya, baik. Tapi jangan lebih 2 detik. Ya. As-sarfa. Nah, tanda nasabnya fathah. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Yang ketiga, lam yadrus Zaidun al-hisaba. Lam yadrus Zaidun al-hisaba. Diartikan. Nah, ilhad. Zaid tidak belajar al-hisab. Hisab itu apa? Hitung, menghitung, hisab. Ya, hisab. Tidak belajar ilmu hisab. Nah, tidak belajar matematika. Baik. Nah, sekarang lam yadrus Zaidun al-hisaba. Fi'ilnya mana ini? Fi'ilnya mana? Dari kalimat ini fi'ilnya mana, Abdul Hafid? Yang fi'il yadrus. Isimnya mana isimnya? Azam al-hisaba. Karena ada apa? Kok kamu milih itu isim, kenapa? Ada al. Terus yang lainnya apa? Zaidun. Kenapa kamu katakan itu isim? Dalilnya apa? Hah?
Harus punya bukti ya. Zaidun. Kenapa kok katakan isim? Tanda isim diingat. Harus ketika seorang menguatkan ada tanwin. Taib ahsan ya, karena dia ada tanwin. Kemudian yang huruf, mana yang huruf? Rehan. Lam, kenapa? Nah, karena dia hurufnya cuma 2, tidak bisa menerima tanda isim dan tanda fi'il. Baik. Sekarang kita baca lam, perhatikan antum simak. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Nah, ini faidah. Ketemu lam, antum i'rabnya ini. Lam itu huruf nafi dan huruf yang menjazmkan dan huruf qalb. Dinamakan harfu qalbin karena lam ini ya, lam ini mengubah makna fi'il mudhari' dari zaman hal atau mustakbal kepada zaman maldi. Makanya dinamakan qalb. Ya, dia mengubah makna fi'il mudhari' ke makna maldi. Ini pahami dan ini tambahan saja. Antum nanti kalau paham ini ketika ketemu dengan lam tadi di pelajaran-pelajaran yang akan datang akan mudah. Ya, terus fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi sukun. Fi'il mudhari' yang dijazmkan dengan lam dan alamat jazmnya sukun. Mujahid. Kenapa fi'il mudhari' ini alamat jazmnya kok sukun? Kok tidak yang lain saja? Jangan ikut teman, udah. Karena dia fi'il mudhari' yang bagaimana kok alamat jazmnya sukun? Nah, gitu. Karena dia fi'il mudhari' yang sahihul akhir. Paham? Nah, Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammah. Ini di komah biar enggak bingung. Wa alamatu rafihi dhammah setelah komah. Zaid fa'il marfu' yang alamat rafa'nya adalah dhammah. Senan. Kenapa alamat rafa'nya dhammah? Kok ada yang lain saja? Zaid. Karena dia isim apa? Karena dia itu isim mufrad. Tayyib. Al-hisaba. Yang terakhir sekarang. Abdul Hafidz, siap-siap terakhir. Yang husnul khatimah. Al-hisaba. Maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Ya, maf'ulun bih dinasabkan dan nasabnya fathah. Ketika saya tanya, kenapa kok dia tanda nasabnya fathah? Kenapa? Karena itu berupa isim mufrad. Na'am, barakallahu fiik. Itu diingat-ingat. Berarti sekarang sudah dapat 4 antum murajaah itu. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, kemudian fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Ya, ini pelajaran kita, fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Baik, naktafi bihadza. Subhanakallah. Tugasnya ini tamrin dikerjakan ya, halaman 65. Nah,